Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktikum mata kuliah pemrograman framework di pertemuan ke-10. Jadi di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu saya akan membuat sebuah CRUD dari sebuah tabel bina desa proyek saya yang memiliki 2 relasi. Di sini tabel yang saya bikin itu yang pertama itu sudah ada tabel yang sebelumnya sudah saya pernah buat, yaitu tabel jenis surat. Kemudian jenis surat ini akan berelasi dengan tabel permohonan surat. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai seeder atau seeding. Saya membuat first user untuk admin atau untuk loginnya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu saya menggit, kemudian mengcommit, kemudian saya clone-kan di always data. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai CRUD 2 tabel yang berelasi, yaitu tabel permohonan surat dan tabel jenis surat. Karena tabel permohonan sudah saya buat, maka di sini saya membuat untuk yang permohonan. Nah, yang pertama saya membuat dulu untuk permohonan surat controller. Nah, di dalam permohonan surat controller ini yang pertama ada indeks. Nah, yang indeksnya ini isinya yaitu saya buat dulu yang pertama variabel data. Kemudian variabel data ini untuk mendeskripsikan dari model dari permohonan surat. Kemudian di sini juga ada dia mention jenis surat karena dia berhasil dengan jenis surat. Kemudian dia akan mereturn view ke dalam page permohonan surat.index. Nah, selanjutnya pada function create di sini sama seperti di index tadi, cuman di sini saya akan membuat untuk arah relasinya yaitu ke jenis surat. Kemudian di sini juga ada kelas model dari jenis surat. Kemudian setelah itu dia akan mereturn view ke page permohonan surat.create. Nah, dia akan mengcompact juga ke variabel dari jenis surat. Nah, setelah itu di sini juga ada function store yaitu untuk merequest validasi. Nah, untuk request validasinya ini yang pertama yaitu ada nomor permohonan. Nah, nomor permohonan ini bersifat required atau wajib, tetapi nanti untuk dalam pengisiannya dia auto. Kemudian di sini ada jenis ID untuk memvalidasi bahwa mereka berelasi, permohonan surat ini berelasi dengan jenis surat. Nah, di ini jenis surat, jenis ID-nya ini menjadi foreign key di dalam permohonan surat. Kemudian dia akan kemudian redirect ke page permohonan surat apabila surat tersebut disubmit. Nah, selanjutnya saya sudah juga buat permohonan surat untuk kelas modelnya. Nah, di sini untuk isinya ada nomor permohonan surat, kemudian ada permohonan warga ID, kemudian ada jenis ID. Jenis ID ini sifatnya yaitu foreign key karena dia relasi dari jenis surat, dia diambil dari jenis surat. Kemudian ada tanggal pengajuan. Setelah tanggal pengajuan, kemudian ada status. Status ini status dari pengajuannya diterimakah atau ditolakkah, kemudian ada catatan. Nah, selanjutnya saya di sini sudah membuat juga migration untuk permohonan surat. Nah, berikut merupakan skemanya. Nah, di sini yang pertama ada tabel untuk permohonan keluarga ID. Ini merupakan kemudian ada juga tabel untuk jenis surat. Ini sifatnya foreign key ke tabel jenis surat. Kemudian ada isi-isi dari tabel permohonan surat. Nah, selanjutnya yaitu ada relasi keluarga.
Nah, relasi keluarga ini foreign key-nya yaitu permohonan dari warga ID, kemudian warga ID ini merupakan foreign key-nya. Kemudian ada juga relasi ke jenis surat. Relasi jenis surat ini jenis ID ini menjadi foreign key-nya. Nah, di sini juga referensinya ya jenis ID karena dia menyesuaikan dengan primary key yang ada di jenis surat. Nah, setelah itu saya juga sudah membuat seeders dari jenis surat, permohonan surat, kemudian jenis surat juga sudah saya buat seedernya. Nah, di dalam seeder permohonan surat ini ada dua kondisi, yaitu yang pertama ada menunggu, kemudian ada yang diproses. Berikut kode-kode yang ada di dalam seeder permohonan surat. Kemudian di database ini juga pada function run-nya ini untuk memanggil si kelas dari jenis surat seeder, kemudian juga ada untuk memanggil kelas dari permohonan surat seeder. Nah, selanjutnya saya juga sudah membuat view dari permohonan surat, yaitu yang pertama untuk create-nya atau tabel penginputannya. Nah, untuk tabel penginputannya di sini saya juga sudah menambahkan partial view supaya sama dengan halaman-halaman lainnya. Kemudian ini merupakan formulir dari pengisian form permohonan surat. Di pertama ada nomor permohonan surat. Nah, nomor permohonan surat ini akan auto di generate setelah disimpan. Nah, kemudian ada juga ID pemohon. ID pemohon ini juga dia auto. Kemudian ada di sini ada jenis ID jenis suratnya. Jenis suratnya itu di drop down dari jenis surat ID. Nah, ketika kita akan mengajukan permohonan surat, maka jenis suratnya itu seperti yang sudah ada di dalam jenis surat yang sudah diajukan. Kemudian ada juga tanggal pengajuan. Tanggal pengajuannya itu bisa kita inputkan secara manual. Setelah itu ada juga catatan atau keterangan detail pemohon, misalnya pengajuan dari permohonan surat ini digunakan untuk apa. Kemudian ada tombol aksinya juga. Tombol aksinya itu ada untuk mengajukan permohonan atau kembali. Kalau kembali dia akan meredirect ke halaman form. Nah, selanjutnya di sini juga ada indeks dari permohonan surat yang isinya itu card atau data-data dari permohonan surat yang sudah diajukan. Nah, ini jadi permohonan surat indeks ini isinya tuh bentuknya seperti card gitu. Di sini juga ada tombol aksinya, bisa kembali ke dashboard atau mengajukan permohonan baru. Nah, setelah itu di sini juga saya sudah membuat rootnya yaitu saya menggunakan root yang research untuk ke permohonan. Di sini juga saya sudah membuat seeder dari create first user untuk saya membuat data user untuk admin atau untuk first usernya yang sudah masuk. Jadi saya bisa login menggunakan data user yang ini. Nah, selain itu saya juga sudah menseedingkan create user first yang sudah saya buat. Sini saya sudah PHP Artisan DB seed class create first user. Di sini berarti saya sudah menjalankan untuk seeder create user first user.
Setelah itu saya akan mengkomit perubahan dari project yang sudah saya kerjakan. Yang pertama yaitu git saya add dulu, yaitu git add. Setelah berhasil saya git add, kemudian saya git commitkan, yaitu git commit min m. Saya beri label tugas di pertemuan 10. Kita tunggu saja sampai pengkomitannya selesai. Setelah dikomit langsung saja di push. Sebelum saya push, di sini saya lihat dulu untuk lognya apakah benar-benar sudah terkomit atau belum, untuk memastikan saja. Kalau misalnya sudah ada tugas di pertemuan 10, maka langkah selanjutnya itu saya push. Saya tunggu aja sampai proses pushnya selesai. Setelah saya push, kemudian saya akan mempullnya lagi di Always Data. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam akun Always Data saya, kemudian saya masuk ke Remote Access di bagian SSH, kemudian saya masuk ke user webnya untuk membuka terminalnya. Kemudian saya login aja menggunakan akun yang sudah saya buat. Nah, setelah saya login, kemudian saya masukkan password, kemudian kita change direktorinya ke www. Setelah kita masuk ke dalam direktori www, kita masuk ke direktori project saya, yaitu layanan mandiri dan surat tugas. Nah, setelah saya masuk ke dalam direktori saya, langkah selanjutnya yaitu saya git pull perubahan-perubahan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah ada informasi already up to date, berarti project kita itu sudah diupdate. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka lagi akun Always Data saya, kemudian saya masuk ke web site. Kemudian di sini sudah ada sites dari project saya, yaitu Putri PCR Always Data.net. Kemudian saya masuk aja. Nah, ini sudah ada project saya, kita cek di layanannya apakah sudah bertambah. Nah, di sini sudah tambah permohonan, berarti project saya itu sudah yang terup to date. Kemudian kita buka saja. Nah, di sini sudah ada form pengajuan permohonan surat. Nah, di sini ada nomor permohonan, ini auto, kemudian ada jenis surat. Nah, karena jenis surat tadi itu berelasi dengan jenis surat yang sebelumnya, maka tadi saya sudah menambahkan jenis suratnya yaitu surat nikah. Maka di sini di jenis suratnya itu sudah ada daftarnya, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada catatan dari keterangan detail permohonan. Mohon maaf Pak, mungkin ada sedikit kekurangan dari progres project saya, yaitu saya menampilkan seeding di Always Data, karena ketika saya ingin merecord bagian terakhir ini, laptop saya tidak bisa digunakan untuk merecord Pak, agak sedikit error, jadi saya tidak bisa menambahkan tampilan untuk seeding di Always Data. Terima kasih Pak. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas progres project saya di pertemuan 10. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dari progres project saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.